الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة. اللهم إنا نسألك علما نافعا ونعوذ بك من علم لا ينفع. اللهم إنا نسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعده، ونعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعده. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار. Bapak Ibu hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, bersyukur kita kehadiran Allah Azza wa Jalla. Betapa Allah Subhanahu wa taala begitu menyayangi kita, sehingga hari ini kita masih dijadikan di antara hamba-hambanya yang beriman kepadanya. Kita diberikan kemudahan untuk menjalankan serangkaian amalia ibadah. Mudah-mudahan seluruh aktivitas ibadah kita senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam mari kita haturkan kepada uswah kita, panutan kita, suri tauladan terbaik kita, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga dan seluruh sahabat-sahabatnya. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mari kita lanjutkan pembahasan kita Tafsir Al-Muyassar di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah. Kita melanjutkan di ayat yang ke 188 dan ayat 189. Seperti biasa kita baca terlebih dahulu ayatnya, baru kemudian kita terjemahkan dan bacakan tafsirnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم
Walaisal birru bi an ta'tul buyuta min zuhuriha. Walaisal birru bi an ta'tul buyuta min zuhuriha. Walakinnal birra man ittaqa. Wa'tul buyuta min abwabiha. Wattaqullaha la'allakum tuflihun. Wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Dan janganlah kalian memakan harta sebagian di antara kalian bil batil, dengan cara yang batil. Wa tudlu biha, dan jangan pula membawa urusan harta tadi ilal hukam, kepada hakim. Litakulu, supaya kamu dapat memakan fariqan, segolongan min amwalin nas, dari harta segolongan orang yang lain. Bil ithmi, dengan cara yang dosa. Wa antum ta'lamun, sedangkan kamu mengetahui. Kita lihat hadirin yang dirahmati Allah, penafsiran daripada ayat ini. Wala yaqulu ba'dukum ma ba'dhin bisababin ba'dhin kal yaminil kadhibah. Dan janganlah sebagian kalian memakan harta sebagian yang lain dengan cara yang batil, seperti sumpah yang dusta, sumpah palsu. Wal ghasbi, dan ghosok. Ghosok itu adalah memakai barang orang lain bukan untuk dimiliki, Pak, ya, tapi nanti dikembalikan. Namanya ghosok. Kalau ngambil milik orang lain atau memakai milik orang lain terus dimiliki, namanya mencuri. Ini ghosok ini, iya, rawan ini, Pak, rawan. Ya, rawan ini. Ada sandal di depan, ya. Bukan sandal masjid ini, sandal orang. Ya, kita pakai saja. Sebentar, enggak niat untuk kita miliki itu sebenarnya. Sebenarnya kita pakai untuk apa, itu jalan di depan misalnya. Terus nanti dikembalikan, itu namanya ghosok itu. Enggak boleh, karena itu milik orang lain. Itu ghosok. Ini rawan ini. Di pondok-pondok rawan ini, Pak. Soalnya saya di pondok ada di gosok ini, masya Allah, menjadi sesuatu hal yang biasa. Padahal yang ngaji gosok itu ya nggak boleh, tapi ya tetap ya dijalankan akhirnya. Ini rawan sekali gosok ini, ya. Kadang-kadang sarung itu bisa hilang, seminggu lagi kembali itu. Ya, dipakai gitu aja. Gak ada niatan untuk memiliki, enggak, cuman pakai tapi dikembalikan. Makanya kalau saran saya, daripada gitu di masjid itu adalah sandal untuk wudu misalnya, ya. Sehingga orang itu tidak bingung ketika dia pakai sepatu. Kalau ini kan enak, tempat wudunya tidak terpisah dengan masjid. Kan ada kamar mandi yang terpisah dengan masjidnya, harus pakai sandal. Nah masalahnya kalau orang pakai sepatu itu kesulitan, dia pasti dia akan nyari sandal. Nah kalau nggak ada sandal, ya sudah siapapun itu dipakai. Ya kalau yang ke masjid itu sudah ikhlas misalnya, siapa apa sandal nanti dipakai. Ya. Tetapi sebaiknya memang ada sandal sendiri untuk masjid. Tapi kadang-kadang sandal untuk masjid itu pun juga
Saya pernah lihat itu ada di rumah orang, sudah jelas itu ada sandal wudhu untuk masjid. Lalu ada di rumah orang. Sini aja. Kok bisa gitu? Ya. Ya. Di sini aja juga pernah Pak. Habis ya, gimana? Ini di apa namanya disinggung oleh Allah. Balghosbu dan gosok, balghosbi dan gosok. Wasara wasarokati dan mencuri, warishwa dan menyuap, wariba dan riba, wanahwi dzalika dan yang semisal itu. Jadi jelas di ayat ini hadirin yang dirahmati Allah, kita dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memiliki harta orang lain itu dengan cara yang batil, dengan cara yang tidak diperbolehkan. Apakah itu dengan sumpah palsu, ya, atau menipu, ya, pokoknya hal-hal cara-cara yang batil, maka itu tidak boleh. Mencuri, menyuap, riba, apalagi dosa-dosa besar ini termasuk riba ini, dan yang semisal dengan itu. Wala tulqu ilal hukami bil hujjati batilah, dan janganlah kamu membawa urusan harta itu kepada hakim dengan argumentasi yang batil. Untuk apa? Litakulu antori kita khosu amwala ta'ifatin minan nasi bil batil, supaya kamu bisa memakan dengan cara yang demikian itu, ya, harta sebagian orang lain dengan cara yang batil. Jadi jangan membawa urusan harta itu, hadirin jamaah rahmati Allah, kepada hakim yang nanti sampai hakim itu memutuskan perkara yang batil dengan argumentasi-argumentasi kita yang batil itu tadi. Ya, karena hakim itu kan memutuskan perkara itu berdasarkan zahirnya. Dia akan menganalisa gitu ya, mana yang paling kuat ini, apakah terdakwa ataukah saksi dan seterusnya. Oh, ternyata yang paling kuat yang ini. Nah, kalau kemudian membawa urusan harta tadi itu dan kemudian memberikan argumentasi yang batil, sehingga kemudian keputusan hakim itu menjadi zalim, maka yang dosa itu yang memberikan kesaksian batil. Ya. Tetapi keputusan hakim itu tidak bisa merubah barang yang haram menjadi halal. Walaupun misalnya hakim sudah memutuskan ya berdasarkan pandangan terdakwa dan sebagainya, kemudian karena argumentasi yang orang yang bersalah itu bagus sekali, sehingga kemudian hakim memutuskan keliru, bukan berarti kemudian perkara itu menjadi halal baginya, tetap menjadi sesuatu yang haram. Misalnya ini ada sengketa, ya, ada sengketa apa tanah atau utang piutang. Ada orang yang hutang, kemudian yang ngasih hutangan ini misalnya lupa berapa jumlahnya dulu. Nah, yang hutang ini ingat, oh saya dulu punya hutang 5 juta belum bayar. Nah, yang menghutangi ini mau nagih, dia lupa. Misalnya yang terjadi seperti itu. Karena biasanya Pak, yang lupa itu yang hutangin apa yang berhutang? Kalau yang berhutang itu lupa, wah celaka. Itu pura-pura lupa kok. Kalau yang menangi lupa itu wajar. Tapi si utang itu lupa ini. Pertanyaan besar itu bisa cuma pura-pura lupa aja. Ini memang ada kisahnya seperti itu. Ya, di dalam tafsir Ibnu Katsir ini diterangkan seperti itu, jemaah Allah. Qala Ali bin Abi Thalhah, berkata Ali bin Abi Thalhah an Ibnu Abbas, dari Ibnu Abbas, hada fi rajul. Jadi ayat ini berkenaan dengan seseorang yakunu alaihi mal, yang dia memiliki harta, walaysa alaihi fihi bayyinatun, tapi dia enggak punya bukti. Artinya seorang ini ya
dia itu pernah menghutangi orang, cuma dia lupa, dia nggak punya bukti. Fayajhadul mal wa yukhasimul hukam. Kemudian orang yang dihutangi itu kesenangan dia, ya, yang hutangi ternyata nggak punya bukti, nggak punya tulisan, ya, berapa hutangnya dan seterusnya. Sampai akhirnya dia bawa ke ke hakim. Wa huwa ya'rifu annal haqqa alaihi. Padahal dia paham itu. Yang mengajukan ke hakim itu ya orang yang berhutang tadi. Jadi orang yang piutang itu berarti yang ngasih hutang kan Pak ya? Nah, piutangnya itu mau nagih tapi dia nggak punya bukti bahwa orang ini pernah hutang. Tapi orang ini juga tahu bahwa dia punya hutang. Nah, kesempatan karena si piutangnya nggak punya bukti, dia bawalah ke hakim dengan argumentasi yang baik sekali, ya, sehingga hakim akhirnya memutuskan bahwa hutangnya orang ini sudah lunas. Padahal orang yang berhutang ini tahu bahwa hutangnya memang belum bayar. Akhirnya oleh Allah diturunkan ayat ini, jemaah. Ya. Nah, ini tidak boleh seperti ini. Makanya hakim itu memutuskan itu ya berdasarkan apa yang dia terima, informasi itu dikelola, dianalisa, kemudian baru disampaikan keputusannya. Tapi kalau hakim sudah awalnya disuap duluan ya beda ini Pak. Ya, supaya meloloskan urusan ini misalnya. Oh, ini sudah beda, ini hakimnya yang memang error kan seperti ini. Ya, tapi kalau qadhi atau hakim itu kemudian ada perkara, ya, kemudian ternyata yang berargumentasi yang salah itu berargumentasinya luar biasa bagus. Nah, itu kemudian sampai kemudian hakim itu memutuskan sesuatu yang sebenarnya nggak boleh itu zalim, ya, karena kan akhirnya ini nanti memutuskan perkaranya yang menang itu adalah yang berhutang, sehingga yang piutang itu tadi merasa dirugikan kan gitu. Nah, keputusan hakim ini tidak merubah hukum daripada utang piutang itu, tetap orang ini sebenarnya punya hutang. Sebenarnya ya, walaupun keputusan hakim mengatakan bahwa hutangnya sudah lunas karena pengakuan dari pihak ini hutangnya sudah dilunasi. Ya. Nah, walaupun keputusan hakim itu demikian, tapi tetap masalah hutang piutang itu tidaklah merubah hukumnya. Tidak kemudian setelah menang, berarti saya sudah bebas di sisi Allah. Enggak bisa. Tetap kalau hutang piutang tetap dia harus bertanggung jawab itu. Walaupun hakimnya keliru di dalam memutuskan, karena apa? Karena itu tadi orang itu pandai berargumentasi. Dan hal itu pernah terjadi kepada Rasulullah juga. Ya, saking pintarnya orang ini berargumentasi sampai Rasulullah meyakini orang yang bersalah itu tadi. Kalau nggak turun ayat ini bahaya. Nah, makanya ayat ini hadirin yang dirahmati Allah itu mengingatkan kepada kita, kalau perkara ini memang kita sudah di pihak yang salah, ya diakui saja salahnya. Jangan sampai berargumentasi, sampai menyewa pengacara dan sebagainya untuk menutupi kesalahannya. Walaupun menurut hukum negara ya itu boleh kayaknya. Orang bersalah nyewa pengacara untuk membela dirinya boleh nggak Pak itu? Hukum negara. Boleh ya? Nah, boleh. Jadi kan ya gimana gitu kan? Harusnya kalau orang bersalah ya sudah mengakui ya saya salah, apapun hukumannya. Enggak. Ya, dia akan menyewa pengacara misalnya supaya dia akan terbebas dari hukuman itu. Kalau bisa, yang orang yang benar itu kalau bisa dia yang jadi salah. Ini terjadi apa enggak Pak di? Terjadi. Oh, terjadi ya? Masya Allah ini. Nah, itu kan dolim namanya. Itu tidak boleh gitu. Dalam perkara apapun ya, dalam perkara apapun itu tidak boleh. Kalau di sini memang yang disinggung adalah masalah harta, karena memang kebanyakan itu biasanya perkara-perkara yang urusannya dengan harta benda, sengketa tanah misalnya. Udah tahu dia itu kalau tanahnya itu memang dia ngambil dari tetangganya, jorok misalnya, ya. Tapi karena dia punya uang, bisa nyewa pengacara dan seterusnya, akhirnya
orang itu bisa menang padahal dia tahu bahwa itu salah. Oke, dia bisa menang di pengadilan dunia, tapi kata Allah, alaihissallahu biahkamil hakimin. Bukankah Allah hakim yang maha adil? Boleh jadi dia bisa nyogok hakimnya juga, ya, sehingga dia dimenangkan dalam perkara itu. Tetapi sekali lagi keputusan hakim itu tidak merubah status, ya, apakah itu halal jadi haram atau haram menjadi halal. Ya. Kasus pembunuhan juga seperti itu ya orang mati Allah. Ya. Kasus pembunuhan juga demikian, sama sebenarnya. Wala tulqu ilal hukami bil hujjatil batilah litakulu an tariqi takhasum amwal qa'ifatu minan nasi bil batil wa antum ta'lamuna tahrim dzalika 'alaikum. Padahal kamu tahu bahwa itu adalah haram bagi kamu. Sebenarnya orang itu sudah tahu, dalam hatinya sudah tahu dia. Memang belum bayar. Ya, memang belum bayar. Sehingga dengan argumentasi yang bagus meyakinkan hakim, akhirnya diputuskan bahwa hutangnya sudah lunas. Walaupun hakim memutuskan hutangnya sudah lunas, sebenarnya hutangnya di sisi Allah tetap belum lunas. Dan dia tetap akan menanggung itu, walaupun secara duniawi dia menang dalam perkara itu. Ya, banyak permasalahan-permasalahan yang demikian itu jemaah Allah. Orang tidak bersalah dilaporkan misalnya, akhirnya menjadi bersalah gara-gara ya dia bisa berargumentasi yang baik, ya, sehingga dia dimenangkan dalam perkara tersebut. Tapi walaupun dia menang dalam perkara dunia, tetap di sisi Allah dia akan mendapatkan balasannya. Tidak bisa merubah keputusan yang tadinya haram menjadi halal ataupun sebaliknya. Jadi di sini yang rahmati Allah ada dua peringatan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Yang pertama adalah janganlah kalian itu memakan harta di antara kalian itu dengan cara yang batil. Kenapa ya rahmati Allah seperti ini? Satu, itu zalim. Yang kedua, rezeki yang kita dapatkan jadi haram. Walaupun kita belikan bendanya itu halal, tapi kemudian benda itu menjadi haram. Harta yang kita dapatkan dari cara yang batil tadi itu, menipu, ya, jualan dengan cara horor, menipu. Contohnya manis, tapi begitu dibeli sampai rumah wecut kabeh misalnya. Ini horor ini. Mungkin saat itu dia mendapatkan keuntungan dengan menipu orang, tapi tetap di sisi Allah Subhanahu wa taala dia tetap berdosa gitu. Nah, kemudian dia dapat uang itu dia belikan makanan, nasi goreng misalnya, halal di nasi goreng ini. Tapi gara-gara uangnya ini tidak halal, maka hukumnya menjadi tidak halal. Itulah makna dari firman Allah, ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiban. Para ulama ahli tafsir itu berbeda pendapat tentang makna thayyiban. Tapi sebagian besar ulama ahli tafsir menafsirkan bahwa thayyiban maksudnya di situ adalah cara mendapatkannya harus dengan cara yang sesuai dengan syariat. Jadi, wahai manusia, makanlah dari sebagian apa yang ada di muka bumi ini yang halal lagi thayyib. Maksudnya thayyib itu cara mendapatkannya juga halal. Jadi halalan itu bendanya halal, makanannya atau apapun itu halal. Thayyiban cara mendapatkannya juga dengan cara yang halal. Karena percuma kalau makanannya halal tapi cara mendapatkannya dengan cara yang haram, maka benda ini juga akan menjadi haram. Karena jamaah rahmati Allah, iblis itu akan menggelincirkan umat manusia melalui makanan. Makanya Allah berfirman dalam surat Al-Abasa di ayat yang ke-24, "Falyanzuril insanu ila
ta'ami, maka hendaknya manusia itu memperhatikan makanannya. Kenapa? Karena iblis akan menggelincirkan. Tadi itu di surat Al-Baqarah tadi, ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiban. Gandengannya apa? Wala tattabi'u khutuwatis syaitan. Ayo, kenapa kok Allah menggandengkan ini? Wahai manusia, makanlah sebagian apa yang ada di muka bumi ini halal dan baik. Dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan. Kok digabung dengan larangan mengikuti langkah-langkah syaitan? Berarti di situ ada langkah-langkah atau step by step yang direncanakan oleh syaitan untuk menggelincirkan manusia melalui makanan. Kenapa harus melalui makanan? Karena iblis merasa pernah sukses menggelincirkan manusia melalui makanan. Siapa? Adam. Iya kan? Nabi Adam itu digelincirkan masalah makanan. Allah kan sudah berfirman, wala taqraba hadhihi syajarah. Jangan kalian berdua mendekati pohon ini. Itu artinya mendekat saja nggak boleh, apalagi memakan buahnya. Tapi apa yang dilakukan Nabi Adam? Justru memakan buahnya. Maka dari itu iblis itu sudah paham nih, kalau manusia itu nggak kuat yang namanya lapar. Makanya sampai Rasulullah bersabda bahwa kefakiran itu mendekati kekufuran. Karena wong lagi fakir, mohon maaf, lapar. Ikut dikei sembarang kali pasti mau. Dan itu sudah tahu iblis itu, sifat manusia itu seperti itu. Makanya godaan iblis itu tidak menyuruh Adam mendekati pohon itu. Justru godaannya adalah suruh makan buahnya. Lah Adam kan pinter, dikasih akal. Jangan, gimana saya bisa makan? Lawang dekat saja nggak boleh. Itu sebenarnya jawaban itu sudah benar itu. Ya, tapi iblis nggak, kurang akal. Kamu nggak usah dekat, saya aja yang ambilkan. Kamu cukup makan. Nah, makanya kemudian Allah mengingatkan nih, iblis nanti akan menggelincirkan kamu kembali melalui makanan. Nah, maka orang itu bisa tergelincir kepada makanan yang haram itu disebabkan 3 perkaranya. Ya. 3 perkaranya. Yang pertama yaitu dia mendapatkan hartanya itu dengan cara yang batil ini tadi. Dengan cara yang batil ini, Pak, maka apa yang dimakan itu menjadi haram. Yang kedua, dengan cara melakukan perbuatan riba. Yang ketiga, dengan cara melakukan perbuatan syubhat. Rasul bersabda dalam hadis yang sahih riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim, dan itu ada di dalam hadis Arba'in Nawawi. Rasul bersabda, innal halal bayyin wa innal haram bayyin. Sungguh yang halal jelas, yang haram juga jelas. Dan ada perkara di antara keduanya yang sama-sama. La ya'rifu katsirun nas, banyak orang yang enggak paham nih. Maka kata Rasulullah di penghujung hadis itu beliau bersabda, faman waqa'a fi syubhat waqa'a fil haram. Barang siapa yang terjatuh kepada sesuatu yang syubhat, maka bisa jadi dia terjatuh kepada yang haram. Ini konspirasi iblis untuk menggelincirkan manusia melalui makanan. Iblis tahu, Pak, kalau orang beriman itu suruh makan makanan yang jelas-jelas haram, nggak mau, pastilah. Misalnya iblis kemudian membisikkan pada telinga kita, ayo coba makan babi, enak loh dagingnya, yakin kita nggak akan mau. Ya, walaupun bisikan itu kuat sekali, insya Allah orang yang beriman nggak akan mau. Iblis tidak kalah akal, maka iblis itu akan mencari celah yang lainnya. Makanya Allah mengingatkan kita, wala tattabi'u khutwah. Jangan mengikuti langkah-langkah. Setan itu kalau menggoda kita itu ada daftar listnya, step by step ini. Gak bisa langsung red kepada perbuatan yang haram. Saya yakin umat Islam atau yang beriman gak akan mungkin. Tapi di bawah step by step, dia gak merasa ujung-ujungnya makan juga yang haram.
Lah kalau orang yang beriman itu sudah memakan makanan yang haram, jamaah rahmati Allah, iblis tahu bahaya makanan bagi orang yang beriman apabila dia memakan makanan yang haram. Iblis tahu, dan itu memang tujuannya. Apa bahaya makanan yang haram bagi orang beriman? Pertama, doanya tidak dikabulkan oleh Allah. Rasulullah SAW bersabda di dalam hadis juga yang sahih, ya. Tsumma dzakara ar-rajul yutilu safar. Kemudian Rasulullah menyebut ada seseorang yang melakukan perjalanan jauh, asy'atha al-bara, sampai lusuh kumal badannya ini. Tsumma yamundu yadayhi ila sama. Kemudian orang yang dalam perjalanan jauh ini menengadahkan kedua tangannya ke langit seraya berkata, ya Rabb, ya Rabb, wahai Tuhanku, wahai Tuhanku. Dia berdoa kepada Allah. Tapi kata Rasulullah, wa mat'amuhu haram, wa mashrabuhu haram, wa malbasuhu haram, wa ghudhiya bil haram. Makanannya haram, minumannya haram, pakaiannya dia dapat dari sesuatu yang haram. Dia disuap dengan sesuatu yang haram. Fa ana yustajabu lahu, kata Rasulullah. Bagaimana Allah akan mengabulkan doanya? Jadi setan sudah tahu, iblis sudah tahu bahwa kalau orang beriman enggak selektif di dalam makanannya, maka doanya tidak akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Padahal senjata utama orang beriman adalah doanya. Kalau doanya aja udah enggak dikabulkan oleh Allah, gimana? Ini jebakan setan itu di situ. Ya. Yang kedua, bahaya makanan yang haram bagi orang yang beriman adalah jelas masuk neraka. Rasulullah SAW bersabda, man nabata lahu min sukhtin fannaru aula bihi kama qala. Barang siapa yang dagingnya itu tumbuh dari sesuatu yang haram, maka neraka itu lebih pantas baginya. Jelas itu. Dan kemudian yang ketiga, bahaya bagi orang beriman yang memakan makanan yang haram adalah bahwasanya makanan yang haram itu berdampak kepada perilakunya. Rasulullah bersabda itu, innal khairal ayati illa bi khair. Sesungguhnya kebaikan itu tidaklah datang kecuali dari yang baik-baik. Maka mafhum mukhalafahnya, sebaliknya, kalau kebaikan akan melahirkan kebaikan, berarti keburukan juga akan melahirkan keburukan. Kalau orang itu terbiasa dengan makanan-makanan yang haram, bukan bendanya sekali lagi yang haram, tapi dia membeli dengan harta yang haram itu akan berdampak kepada dirinya. Kalau dikasihkan kepada anaknya, kepada keluarganya, juga akan berdampak kepada keluarganya. Sulit untuk diajak melakukan kebaikan, sulit kalau diajak untuk beribadah kepada Allah, sulit kalau diajak untuk takarrub kepada Allah. Itu boleh jadi indikasinya, salah satunya Pak ya, bisa jadi karena yang kita berikan kepada mereka itu adalah dari rezeki yang haram atau mukhalafah bil haram, atau rezeki kita bercampur dengan haram. Kalau rezeki yang betul-betul haram mungkin jenengan tidak akan melakukan, atau orang beriman tidak mungkin melakukan. Mencuri, begal tidak mungkin. Pasti yang mencuri, begal dan sebagainya itu orang yang tidak beriman ya. Walaupun Islam ya, Islam tapi belum tentu beriman. Tapi setan akan menggiring tidak melakukan yang demikian itu dengan cara yang lainnya, supaya orang itu kemudian melakukan perbuatan yang haram. Nah ini peringatan Allah SWT yang pertama, jangan kalian memakan harta di antara saudara kalian dengan cara yang batil. Yang kedua, jangan membawa perkara yang batil itu ke hakim, sehingga hakim itu akan memutuskan perkara yang batil pula, gara-gara argumentasi yang baik tadi itu. Dan keputusan hakim itu tidaklah merubah yang halal menjadi haram atau yang haram menjadi halal. Tidak boleh kalau kita memang sudah salah, terus supaya kita tidak jadi dihukum, misalnya bawa perkara ini ke pengadilan. Nah nanti kita berargumentasi dari situ, padahal dia sudah tahu kalau dialah sebenarnya yang bersalah. Mungkin hakim memutuskan bahwa dia menang, dia bisa bangga, bahagia, senang, terbebas dari hukuman dunia, tapi hukuman akhirat tetap akan dijalankan oleh Allah. Dan di sini disebutkan oleh Allah, wa antum
ta'lamun, padahal kamu itu tahu kalau kamu itu salah. Kecuali kalau kita tidak tahu kalau itu perkara yang salah. Ada dua perkara ini sama, kita nggak tahu mana yang benar, kamu atau saya. Ya sudah, bawa aja ke pengadilan, baru nanti akan diputuskan perkara ini. Oke, itu bagus. Tapi kalau sudah tahu bahwa kita yang bersalah, ya jangan. Boleh kalau kita tahu bahwa saya di pihak yang benar, bawa ke pengadilan, nah itu beda lagi. Tapi kalau sudah jelas kita yang tahu bahwa itu kita mendapatkan dengan cara yang bil-ithmi, dengan cara yang menipu, dengan cara yang dosa, maka kalau kita bawa itu menambah rentetan dosa kita. Kemudian di ayat yang selanjutnya, ayat 189, yas'alunaka 'anil ahillah. Mereka bertanya kepada Muhammad tentang bulan Sabit. Qul, katakanlah bahwa bulan Sabit itu adalah mawaqitu linnas wal hajj, merupakan tanda-tanda waktu bagi manusia dan bagi orang yang akan beribadah haji. Jadi memang hilal itu, yang merahmati Allah, itu memang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dipakai untuk tanda masuknya waktu-waktu tertentu. Ya. Memang dipakai untuk itu. Oh, kalau sudah bulan Sabit, ya, berarti ini mulai tanggal 1, ya. Terus bulan Sabit, kemudian nanti agak agak sempurna lingkarannya sampai nanti lingkaran betul, ini berarti bulan purnama. Nanti akan kembali lagi seperti itu sampai kemudian bulan mati, tidak ada bulan lagi. Berarti itu ujung dari perjalanan bulan, ya kan? Nanti akan muncul lagi hilal lagi, ya. Nah, itu berarti tanggal 1 lagi, terus memang seperti itu, kan? Dan dibuat oleh Allah Subhanahu wa taala perjalanan itu stabil, ya. Stabil perjalanan itu. Walaisal birru, kemudian diingatkan oleh Allah, dan bukanlah sebuah kebaikan bi antatul buyuta min zuhuriha, dan bukanlah sebuah kebaikan yaitu kamu memasuki rumah dari belakang rumah. Walakinnal birra, dan tetapi kebaikan itu bagi orang yang bertakwa, manittaqwa. Waqtul buyuta, kalau begitu masuklah ke dalam rumah min abwabiha, dari pintu-pintunya. Wattaqullaha, dan bertakwalah kalian kepada Allah, la'allakum tuflihun, supaya kamu menjadi orang-orang yang beruntung. Jadi zaman dahulunya merahmati Allah, ketika masih zaman jahiliyah, orang-orang jahiliyah itu kalau mereka sudah ihram, maka ada keyakinan pada diri mereka, mereka dilarang masuk itu dari pintu masuk rumah, itu dilarang dari pintu, tapi masuknya harus dari belakang rumah. Nah, itu keyakinan zaman dulu. Jadi kalau orang itu sudah selesai ihram, sudah selesai mau habis umroh, mau habis haji misalnya, mereka mau masuk rumah itu tidak boleh lewat depan pintu, depan rumah yang ada pintunya, tapi mereka harus pergi ke belakang. Nah, itu keyakinan zaman dulu. Saya dulu waktu kecil juga gitu. Diingatkan ya, ada tetangga itu kalau habis melayat orang meninggal dunia itu tidak boleh lewat pintu depan, ya, harus lewat pintu belakang. Kok soalnya sawanan? Nah, gitu jawabannya. Waktu itu saya kecil enggak ngerti, ya melo aja. Terus itu apa hubungannya kayak gitu? Apalagi ini saya sudah menikah, sudah punya anak. Kemudian waktu melayat juga gitu. Nah, diberitahu saya, kamu punya anak ya. Jadi kalau habis melayat jangan langsung ketemu dengan anak. Lewat belakang pintu rumah, mandi dulu baru ketemu. Nanti anaknya sawanan lah gitu lah. Pokoknya bahasanya senengane sawanan. Sampai sekarang saya tuh bingung, sawanan itu penyakit apa sih? Kok mandi sekali gitu maksudnya ya. Itu ada keyakinan seperti itu. Makanya Allah Subhanahu wa taala juga menyinggung itu. Tapi kalau ini keyakinan Arab jahiliyah dulu, zaman Allah, kalau mereka setelah ihram itu tidak boleh masuk ke dalam melalui pintu depan. Mereka harus belakang. Atau
kalau mereka sudah berniat untuk bepergian, ini orang Arab jahiliyah dulu itu kalau mereka bepergian itu kan tatoyur kan Pak. Dia kalau melakukan perjalanan jauh maka dia tatoyur, dia akan melepaskan burung. Kalau burungnya itu belok ke arah kanan berarti itu hari baik, dia lakukanlah perjalanan. Tapi kalau dia lemparkan burung itu ke angkasa kemudian burungnya itu terbang dan belok ke arah kiri, berarti itu hari naas, sehingga dia tidak boleh pergi. Nah kalau dia sudah berniat untuk pergi Pak, sudah keluar dari rumahnya, dari pintu depan ini, terus ternyata tatoyur tadi itu, burung tadi itu belok kiri kan nggak jadi pergi itu. Nah itu nggak boleh lagi balik ke rumahnya itu masuk pintu depan, harus manjat lewat pintu belakang. Ya itu kalau rumah orang zaman dulu masih nyaman Pak. Kalau perumahan gimana mau lewat pintu belakang? Pintu belakangnya gandeng dengan tembok orang lain ya. Nah menurut Allah Subhanahu wa taala itu bukan sebuah kebaikan. Ya, bukan sebuah kebaikan kamu mendatangi atau masuk ke dalam rumah itu min duhuriha, dari belakang. Ya. Karena apa yang ada ini keyakinan seperti ini masih ada ternyata di masyarakat kita. Ya. Hajian yang kemarin, haji atau umroh saya lupa saya. Saya pernah menghadiri gitu yang jelas. Orang baru datang, saya lupa haji atau umroh. Itu sama tokoh masyarakat setempat itu nggak boleh langsung masuk ke rumah. Ya. Jadi nggak boleh masuk ke rumah dulu, ya. Kemudian ada ritual-ritualnya terlebih dahulu. Ya, kalau masuk ke rumah dulu itu katanya apa itu karena habis perjalanan jauh. Ya. Nah ini kan masih ada keyakinan-keyakinan seperti itu di masyarakat kita ternyata. Nah ini disinggung oleh Allah. Ini sekedar contoh saja karena memang kasusnya pada saat itu orang-orang jahiliyah itu kalau mereka habis melakukan ibadah ihram, ya, haji ataupun umroh, mereka tidak mau mendatangi atau masuk ke rumah itu melalui pintunya, tetapi melalui pintu bagian belakang. Atau kalau orang itu sudah azam, sudah berkeyakinan kuat ingin keluar rumah, berpergian tapi nggak jadi karena tadi itu, ya, burungnya belok kanan atau belok kiri. Kalau belok kanan dia ya lanjut perjalanan, berarti sudah nggak mungkin masuk ke dalam rumah lagi. Tapi kalau belok kiri atau lurus, burung itu nggak belok-belok gitu kan. Kalau lurus berarti harus ditunda tahun depan. Kalau belok kiri berarti memang naas sudah, hari itu naas sudah dia. Ya. Wah, ini keyakinan orang zaman dulu. Nggak tahu kalau di zaman sekarang ini masih ada apa enggak keyakinan kayak gini. Dijatuhan cicak, apa bedanya? Musibah gitu ya. Nah, kalau kejadian cicak itu takutnya warga semua ini kena musibah. Padahal yang kena musibah itu cicaknya yang jatuh, kita yang bingung kan gitu. Iya. Maka kemudian oleh Allah Subhanahu wa taala ditutup walakinnal birra man ittaqa, tapi yang kebaikan itu adalah bagi mereka yang bertakwa kepada Allah. Waqtul buyuta min abawabiha, maka sekarang masukilah rumah-rumah itu min abawabiha, dari pintu-pintunya. Wattaqullaha, dan bertakwalah kalian kepada Allah la'allakum tuflihun, supaya kalian itu menjadi orang-orang yang beruntung. Ya. Yas'aluka ashabaka ayyuhan nabi. Ya. Mereka bertanya kepadamu, sahabat-sahabatmu itu bertanya kepadamu wahai Nabi, anil ahillah, terkait dengan bulan sabit tadi. Wa taghayyur ahwaliha, dan berubahnya keadaan. Kullahu, berkatalah kepada mereka, jawablah mereka, ja'alul ahillata alamat. Jadi Allah Subhanahu wa taala menjadikan ahillah itu menjadi tanda-tanda supaya manusia itu mengetahui waktu-waktu ibadah mereka. Ya. Supaya mereka juga mengetahui waktu-waktu ibadah untuk puasa, haji dan seterusnya. Jadi memang pergantian itu, apalagi di zaman Rasulullah belum ada tahun, ya, belum ada tahun, belum ada kalender kan?
Hijriyah itu baru ada setelah zamannya Khalifah Umar bin Khattab. Zaman Rasulullah belum ada. Makanya Rasulullah mengatakan inna ummatan ummiyatun ya. Sesungguhnya kami ini adalah umat yang ummi, la naktub wa la naksub. Kami enggak bisa nulis, enggak bisa menghitung. Bulan itu ya seperti ini, kadang 29, kadang 30. Itu hitungan Rasulullah yang paling mudah ya. Hitungan Rasulullah yang paling mudah kayak gitu. Tapi setelah ditemukan ilmu hisab ya kita boleh menggunakan ilmu hisab karena Allah juga berfirman dalam surat Yunus itu kan juga seperti itu. Jadi intinya hadirin yang dirahmati Allah bahwasanya di ayat yang ke-189 ini keyakinan-keyakinan yang demikian itu bukan bagian daripada ketakwaan, bukan bagian daripada kebaikan. Tapi kebaikan itu adalah ketika kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ditutup dengan bertakwalah kepada Allah supaya kalian menjadi orang-orang yang beruntung. Jadi kalau kita ingin beruntung hidup kita dunia akhirat, maka syaratnya adalah kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian yang bisa kita pelajari dari surat Al-Baqarah ayat 188 sampai ayat 189. Mudah-mudahan ya kita diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala dapat mengamalkan isi daripada Al-Qur'an ini. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.